Inilah awalnya Tresna Bogor dihuni. Di sini aku punya cerita horor fakta tentang Panti Tresna Werda. Mereka ditertawakan oleh panti tersebut. Tertawa kuntilanak. Dan halo Gujis, balik lagi dengan aku Karin dengan malam Jumat cerita horor yang kalian tunggu-tunggu. Nah, di sini aku akan berbagi cerita tentang Panti Jompo Tresna Werda Bogor. Terletak di Gang Sukmara Harja, RT 5 atau RW 5. Jalan Paledang, Kecamatan Bogor Tengah. Dan di saat operasional, dia memiliki kegiatan yang sangat positif. Ada kegiatan fisik, ada senam, jalan pagi, yoga, kegiatan kreatifnya, ada bar, kebun, membaca buku di perpustakaan, menonton video atau film, kegiatan sosialisasinya bertukar pengalaman. Nah, dan untuk pola makannya mereka pun nggak yang sehari 2 kali atau emang sehari sekali. Dia terjaga banget pola makannya sehari 3 kali, pagi, siang, malam. Di sini pun Panti Jompo Werda mematok umur minimal pria 65, untuk wanita 60 tahun, serta memiliki kesehatan rohani dan jasmani, mampu menolong diri sendiri atau mandiri. Nah, di sini kita kuak sejarah Panti Tresna Bogor yang aku searching. Bila emang kalian ada beberapa sejarah, boleh stop komentar. Nah, yang aku ketahui, sebelum Tresna Bogor ini dibangun, dia adalah tempat pemotong hewan di tahun 1945 hingga tahun 1947. Nah, setelah itu di tahun 1049, nah inilah awalnya Tresna Bogor dihuni. Di tahun 1949 banyak penyandang sosial dan bermasalahnya dalam finansial atau ekonomi. Di sini pun banyak banget dihuni oleh orang tua yang telantar, penyandang cacat sekalipun, atau gelandangan, dan anak yatim piatu. Sebelum nama Tresna Bogor, mereka punya nama tersendiri dari yang penyandang tersebut yang aku sebutkan tadi. Namanya Asip, Anak Sosial Indonesia Bogor. Di tahun 1955, permasalahan sosial di Kota Bogor semakin meningkat. Di Asip pun atau Anak Sosial Indonesia Bogor, banyak penyandang masalah sosial lansia. Pada tahun 1956, mereka berubah nama yang tadinya Asip atau Anak Sosial Indonesia Bogor menjadi Panti Sosial Tresna Werda Kusumar Harja. Panti ini khusus menampung, merawat, dan memberikan pelayanan yang baik kepada orang tua yang sudah lanjut usia maupun pria atau wanita. Nah, kemana nih untuk yang penyandang cacat, gelandangan, anak yatim piatu? Mereka tidak dibuang begitu saja. Mereka memiliki panti-panti khusus dipisahkan dari Tresna ini. Untuk yang ini, Panti Sosial Tresna Werda khusus orang tua yang sudah lanjut usia. Untuk alih kewenangan ini yang awalnya di Dinas Sosial Kota Bogor, mereka beralih ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Mungkin kenapa dialihkan ke provinsi? Karena penyandang lanjut usia makin sangat banyak berdatangan. Di sini aku punya cerita horor fakta tentang Panti Tresna Werda. Di sini aku cari tahu sendiri dari warga sekitar, sehoror apa sih dan sefakta apa dan seseram apa, mencekam apa. Di jam 11 malam ke atas, ada warga sekitar yang entah pulang bekerja, entah pulang main, mereka ditertawakan
oleh panti tersebut tertawa kuntilanak, dan mereka nggak diem, mereka lari untuk mendengar suara tersebut. Untuk yang kedua, kisah kursi roda. Awalnya kursi roda itu di depan gerbang Tresna Wardah. Mungkin positifnya dipindahkan oleh warga ke dalam, tapi yang aku cari dari sumbernya itu nggak ada yang memindahkan. Dan beberapa banyak konten kreator banyak berdatangan ke sana, dan kursi tersebut bergerak sendiri tanpa adanya angin, tanpa adanya tikus, dan tanpa ada rekayasa. Kursi tersebut goyang. Ada seorang pria pulang kerja di jam 2 pagi. Awalnya pria ini melihat sosok kebaya merah, tapi tidak seram, terlihat seperti manusia. Pria ini menatap matanya, semakin mendekat, dan pria ini pingsan dan dibangun oleh warga. Dan ketika pria ini tersadar, kebingungan, ya saya sudah melihat perempuan kebaya merah, tapi tidak seram. Kebanyakan yang diganggu ini pria dibanding wanita. Mungkin hantunya ganjen kali ya, ingin berkenalan dengan pria. Ya namanya kuntilanak, perempuan centil kepada pria. Di panti itu kan kalau misalkan ke depan dia langsung gang kelihatan. Nah dari atas tuh bapak ini kayak berharap, ayo dong, gue pengen berpapasan sama orang, jangan sendiri banget. Nah terjadilah dari jauh, dari gang tersebut, bapak ini sudah melihat, oh aman nih, ada orang, papasan dong. Udah papasan, dia penasaran banget nengok ke belakang. Anehnya tuh pas nengok ke belakang gak ada, padahal gak lama berpapasan dan gak lama nengok. Nah kalau di situ tuh ada gang kecil, tapi masih lumayan agak jauh dari jalannya si sosok ini. Gak mungkin dong dia lari. Kalau misalkan lari kan ya pasti kedengeran suara. Ini jalan biasa, gak lama, hilang. Kenapa ini panti sosial ditutup secara permanen hingga 2025? Tidak ada pembangunan kembali atau renovasi kembali, karena panti ini berdekatan dengan Sungai Cisadane, dengan yang rawan longsor dan banjir, dan sudah tidak layak huni. Maka ini dipindahkan ke Cilandak, Sukabumi. Aku cari informasi di warga sekitar, kapan tutupnya. Ternyata tutupnya tahun 2017. Tahun berdiri Panti Sosial Tresna Wardah Kusuma Raharja ini tahun 1956, tutup pada tahun 2017. So, jika kalian penasaran ingin berkunjung ke panti sosial, bisa banget. Tapi kalian jangan masuk sembarangan. Ada izin RT, izin RW. Jika kalian masuk sembarangan, pasti akan tahu konsekuensinya. Lebih baik kalian izin dulu, karena suka ada aja oknum-oknum yang masuk sembarangan ke panti tersebut. Jika kalian punya cerita kisah mistis, apalagi warga Bogor atau warga Jakarta juga yang telah berkonten di panti tersebut yang belum aku ceritakan kepada kalian dan kalian tahu, boleh tulis di kolom komentar. Untuk next, kalian mau request horor apa lagi nih yang bakal aku ceritakan kepada kalian. See you the next story, Logis.